Halo, nama saya Mima. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Exto dalam masa pandemi ini. Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu apa sih arti dari asas ini. Jadi asas ini itu memiliki arti bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Jadi hukum-hukum lainnya itu dapat dikesampingkan. Asas ini pertama kali dipopulerkan atau prinsip ini pertama kali dikenal di dalam buku Cicero. Judulnya Cicero de Legibus. Pada saat itu Cicero membayangkan suatu kondisi di mana keselamatan rakyatlah yang merupakan kondisi atau yang sangat terpenting dan menjadi prioritas utama. Lalu asas ini tuh menjadi patokan dasar atau tolak ukur dalam kehidupan berpolitik di masa pemerintahan di benua Eropa selama berabad-abad. Jadi bisa dibayangkan asas ini tuh digunakan di Eropa selama berabad-abad. Lalu prinsip ini tuh sebenarnya diselewengkan oleh beberapa seseorang menciptakan buku, salah satunya buku ciptaan Benjamin Strawman yang judul bukunya Crisis and Constitutionalism, Roman Political, Though from the Fall of the Republic to the Age of Revolution 2016. Di sini tuh prinsip Cicero tuh banyak diselewengkan. Artinya kayak tujuan keselamatan rakyat tuh tanpa mengandalkan hukum dan konstitusi. Padahal maksud dari Cicero, hukum dan konstitusi itu tetap dijalankan namun tidak menjadi utama karena prioritas utamanya adalah keselamatan dari rakyatnya. Lalu teman-teman tahu gak sih sebenarnya prinsip atau asas ini tuh ada di alinea Undang-Undang 1945, tentunya lebih tepatnya di alinea keempat Undang-Undang 1945 yang isinya ini saya bacakan ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Ini tuh merupakan alinea yang sakral yang menunjukkan bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia itu dengan mengutamakan keselamatan rakyatnya. Lalu bagaimana sih asas ini dalam pandangan hak asasi manusia? Menurut kacamata hak asasi manusia, tentunya asas ini tuh merupakan asas yang baik untuk dilaksanakan. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, hukum atau hak asasi manusia itu sangat memprioritaskan hak hidup dari setiap anggota masyarakat di berbagai dunia. Jadi di hak asasi manusia itu sangat mengutamakan atau memprioritaskan kehidupan seseorang. Nah, asas ini kan mengutamakan keselamatan masyarakatnya. Maka dari itu, hak asasi manusia menganggap asas itu baik untuk dilakukan. Lalu, saya juga mau menjelaskan dalam pemerintahan, itu pemerintah memiliki dua tugas dan dua wewenang. Jadi ada negatif duties dan positif duties, atau tugas negatif dan tugas positif. Tugas negatif itu artinya pemerintah atau pejabat tidak boleh secara sengaja atau sewenang-wenang merenggut nyawa seseorang. Contohnya, saat 2020 kemarin nih, misalnya pemerintah tidak melakukan PSBB. Sama dengan pemerintah membiarkan rakyatnya suffering atau membiarkan rakyatnya itu bertarung dengan virus corona itu sendiri. Berarti bakalan lebih banyak lagi korban jiwa dong kalau seandainya tidak dilakukan PSBB. Nah, karena pemerintah itu berusaha menyeimbangkan keadaan perekonomian dan juga keselamatan rakyatnya, maka dari itu pemerintah memilih PSBB. Kenapa nggak lockdown? Karena kalau lockdown tuh kita benar-benar nggak boleh kemana-mana, bahkan kalau rumah pun tidak boleh. Kalau saat PSBB kemarin supermarket kan masih buka, berarti tandanya pemerintah tuh masih memikirkan keadaan perekonomian juga rakyatnya. Lalu ada tugas positif atau positif duties yang dimaknai bahwa pemerintah itu dalam menetapkan atau membuat kebijakan itu harus mengutamakan keselamatan rakyatnya atau kepentingan rakyatnya. Jadi pemerintah tuh nggak boleh mementingkan suatu kepentingan saja. Kayak misalnya pada saat tahun 2020 kemarin, pada saat virus corona outbreak banget di Indonesia kan pemerintah langsung mengumandangkan untuk PSBB meskipun beberapa mall tutup, tapi kan supermarket tetap buka gitu walaupun dibatasi jamnya gitu sampai jam 8. Nah, sampailah di PSBB tahap 3 kemarin, mall boleh buka tapi hanya sampai jam pukul 8.
Arti dari positive duties bahwa keselamatan rakyatlah atau kepentingan rakyat yang utama. Jadi pemerintah tuh nggak boleh mementingkan satu posisi saja atau menguntungkan satu pihak saja. Lalu meskipun terdapat faktor-faktor penting lainnya seperti perekonomian negara yang harus dipertimbangkan juga, tetapi tetap keselamatan rakyatlah yang nomor satu. Seperti yang kita ketahui, memasuki tahun 2021, semua rumah sakit di Jakarta dan Bandung hampir 90% terisi. Hal ini tuh merupakan satu urgensi untuk pemerintah bahwa asas ini tuh memang harus dilakukan gitu. Tapi pada fakta lapangannya itu banyak terjadi korupsi dari bantuan dana sosial yang harusnya dialokasikan untuk rakyat tapi malah dikorupsi sama pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, ada kasus menilap uang Rp10.000 per paket. Bisa kita bayangkan, satu paket 10.000, gimana kalau 200 paket? Sampai juga ada pejabat-pejabat yang melakukan korupsi sampai triliunan. Nah, apakah asas ini mustahil di-apply-kan di Indonesia? Tentunya tidak, kalau masyarakatnya dan pemerintahnya saling bekerja sama. Dan jika pemerintah dapat menekan angka corona, maka keadaan perekonomian pun akan pulih. Tapi tetap, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Perlu dukungan dari masyarakat, di mana masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah seperti melaksanakan protokol kesehatan kemanapun kita pergi. Misalnya pakai masker 3 lapis, cuci tangan atau memakai hand sanitizer, menghindari kerumunan. Dengan demikian, virus corona di Indonesia akan semakin turun sehingga keadaan perekonomian akan semakin pulih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata.